Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin ya di video tentang bagaimana cara membuat sebuah website. Nah, video ini adalah video pertama ya. Saya buat untuk teman-teman yang betul-betul pemula, yang betul-betul belum pernah kenal dengan website, apa itu website, bagaimana cara menggunakannya. Nah, Anda berada di tempat yang tepat gitu ya. Karena di video ini saya akan membahas mulai dari definisi sampai bagaimana cara membuat, sampai bagaimana cara website kita itu ada di halaman Google dan orang-orang atau target market kita bisa melihat website kita. Iya, karena goal kita untuk membuat website sebenarnya yang itu. Bagaimana supaya orang atau target market kita itu melihat iklan kita yang ada di website kita dan mereka membeli dari website kita gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita bahas dulu apa sih sebenarnya ya. Kita bahas dari definisi dulu, oke? Dari definisi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di apa namanya di layar saya ya, di layar teman-teman semua. Nah, di website itu setidaknya ada 4 komponen yang teman-teman harus paham definisi dari 4 komponen ini gitu. Yang pertama adalah server, oke? Yang pertama adalah server, yang kedua adalah hosting, yang ketiga adalah domain, dan yang ketiga adalah websitenya itu sendiri atau biasa kita sebut sebagai WordPress-nya, oke? Nah, 4 hal ini itu Anda harus paham dulu apa definisi dari 4 elemen ini, oke? 4 ya elemen ya, kita sebut elemen saja gitu ya. Nah, yang pertama adalah server. Oke, untuk memudahkan teman-teman memahami apa istilah-istilah yang ada di website ini ya, saya ingin memberikan sebuah analogi yang akan kita yang akan kita asumsikan bahwa website itu seperti ini gitu loh. Nah, analoginya adalah rumah, oke? Nah, bayangkan teman-teman punya rumah ya. Saya yakin teman-teman sekarang tinggal, kalau bukan di rumah sendiri, mungkin di kontrakan, mungkin di kosan ataupun di mana. Yang penting teman-teman tinggal di suatu bangunan yang disebut rumah, oke? Nah, rumah ini pasti ada yang disebut dengan ketua RT, ketua RW gitu kan. Jadi ada yang mengarahkan, oke, ada yang mengarahkan. Nah, saya mencoba mencari analogi yang paling tepat, tapi kayaknya yang paling mendekati ya, yang paling mendekati adalah ketua RT itu kita analogikan sebagai server itu kita analogikan sebagai ketua RT, oke. Jadi server itu fungsinya adalah untuk menyambungkan ya, untuk menyambungkan dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi website itu tidak akan berjalan ketika servernya tidak berjalan, oke. Nah, server itu mungkin teman-teman akan pusing di awal ya, karena memang belum pernah mengenal istilah-istilah tersebut, tapi nggak ada masalah karena baru pertama kali ya. Jadi Anda akan pusing, pasti itu normal, oke. Nanti video kedua, ketiga, keempat, kelima teman-teman sudah sering mendengar istilah-istilah ini, itu akan terbiasa dan Anda akan paham sendiri. Oke? Nah, itu server yang pertama. Yang kedua adalah hosting. Nah, kalau teman-teman ingin punya rumah, pasti hal yang pertama yang Anda cari adalah tanah. Oke? Tanah atau lahan, ya, tanah atau lahan. Nah, di website atau di dunia online kita juga butuh itu. Kita juga butuh lahan, kita juga butuh tanah gitu ya. Untuk apa? Untuk tempat membangun rumah kita gitu, tempat membangun rumah online kita. Nah, inilah yang disebut dengan hosting ya. Hosting itu apa? Hosting itu adalah tempat untuk membangun sebuah rumah, oke. Lahan untuk membangun sebuah rumah ya. Kalau rumah beneran kan tanah yang kita banguni rumah gitu. Nah, kalau di online, hosting itu adalah lahan ya, lahan online pastinya yang kita banguni atau yang kita tempati untuk membuat sebuah website gitu. Simpelnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah domain ya. Domain apa? Jadi domain ini saya coba analogikan sebagai alamat ya, alamat rumah. Nah, kalau teman-teman punya rumah pasti ada alamatnya kan. Kalau orang mau kirim barang gitu kan, kalau ada orang yang mau berkunjung mungkin pasti mereka nanya alamatnya di mana. Ya, alamatnya di mana. Nah, Anda tidak mungkin bilang saya nggak punya alamat ya. Itu namanya nggak punya rumah artinya gitu kan. Nah, sama di online ya, di online juga kita punya alamat.
Nah, biasa teman-teman dengar pasti istilah alamat domain ya, alamat website. Nah, itu yang disebut dengan domain, teman-teman. Ya, yang tampilannya seperti ini. Misalnya seperti ini, manahoinstitute.com. Nah, ini yang disebut dengan alamat atau domain ya. Ini yang disebut dengan seperti ini, niagahoster.co.id. Nah, ini yang disebut dengan domain. Oke. Nah, itu domain, teman-teman. Itu domain. Jadi alamat. Orang akan pusing mencari website Anda ketika alamat Anda sulit gitu. Alamat Anda susah untuk diingat. Misalnya, alamat Anda adalah Muhammad Fatul Amin di sini blablabla.com gitu kan. Itu kan terlalu panjang dan terlalu ribet. Nah, orang akan pusing ya, orang akan pusing mencari domain Anda atau mencari website Anda di internet ketika domain Anda terlalu ribet dan panjang ya. Nah, itu domain. Yang terakhir adalah websitenya sendiri ataukah yang biasa kita sebut dengan WordPress. Oke. Nah, website ini adalah rumah kita gitu. Jadi tempat kita membangun Jadi website ini adalah rumah kita. Kalau kita analogikan ya. Nah, rumah ini ya bangunannya gitu kan. Ketika orang mencari alamatnya dapat, pasti yang dicari adalah rumahnya setelah itu. Oh, rumahnya yang mana ya gitu kan. Alamatnya sudah dapat, pasti cari rumahnya. Nah, kalau rumahnya nggak ada, kosong, nggak ada isinya, nggak ada perabotnya dan lain sebagainya, orang itu akan pasti pusing gitu. Orang akan pusing, ini kok nggak ada orangnya gitu. Oke, nah rumah ini atau kita sebutnya website ya. Sebenarnya banyak macamnya, teman-teman. Tapi yang paling familiar, yang paling terkenal adalah WordPress. Ya, sebenarnya ada Blogspot ya, ada WordPress juga, ada Wix, ada apalagi banyak ya, banyak penyedia rumah ya, rumah online maksudnya. Banyak penyedia website di luar sana, tapi yang paling terkenal adalah WordPress. Nah, dan ini yang saya gunakan. Oke. Nah, itu WordPress. WordPress ini itu bentuknya rumah, ya. Teman-teman kalau bangun rumah, kalau tidak dihiasi, tidak dibelikan furniture, tidak dicat, ya, mungkin rumahnya akan terlihat biasa saja gitu. Orang yang lihat rumah Anda dari luar pasti bilang, "Oh, ini rumah kok jelek banget," gitu. Padahal rumah ini bisa kita dekorasi. Nah, sama dengan website, bisa didekorasi, bisa kita custom, bisa kita perindah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan plugin nantinya, ya, plugin, tema, ya. Itulah yang nanti akan kita pelajari ke depannya. Oke, jadi saya buat kesimpulan ya. Jadi 4 hal yang teman-teman harus pahami ketika ingin membuat sebuah website. Yang pertama, server itu adalah pusat ataukah ya kita analogikan tadi sebagai ketua RT-nya ya, rumah RT-nya. Jadi ketika kita ingin sesuatu, kita ke RT dulu tanya, "Pak, ini kok ada masalah," gitu kan. Pasti kita ke RT. Itu yang pertama, server. Yang kedua, hosting. Hosting ini adalah lahannya ya, lahannya kita untuk membuat sebuah rumah gitu ya. Nah, itu lahan, tempat menyimpan batu bata, tempat menggali tanah, pokoknya semua di situ, di lahan, di hosting ini. Nah, di hosting ini kalau di internet ya tempatnya kita menyimpan apa? Menyimpan file, menyimpan foto, menyimpan apa? Teks, semua folder-folder yang kita ingin masukkan di website kita itu kita simpannya di hosting. Oke? Nah, makanya hosting itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ya, di sini ada paket hosting ya. Hosting saya ini di Manaho Institute, alamat websitenya ya. Nah, paket pelajar unlimited hosting. Di sini teman-teman bisa lihat. Itu artinya apa? Jadi hosting ini itu unlimited. Saya bisa masukkan apa saja di dalam situ, ya, di dalam hosting ini sampai saya betul-betul puas. Oke, saya sampai di sini gitu. Nah, itu hosting. Nah, kalau domain ya seperti ini, alamatnya ya, alamatnya. Terus yang terakhir adalah website. Nah, kalau website itu yang saya sebut tadi WordPress ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini isi dalam dari WordPress, oke? Di sini banyak tools-tools yang bisa teman-teman nanti gunakan ya untuk membangun atau memperindah website Anda gitu. Memperindah WordPress Anda. Nah, ini ada tema, terus ada plugin ya, ada Elementor. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk memperindah atau mempercantik rumah kita di internet atau di online. Oke, teman-teman ya. Jadi pahami dulu 4 itu. Kalau misalnya kurang jelas, ya silahkan langsung komentar di bawah sini, kita diskusi. Tanyakan ya, tanyakan, jangan disimpan, jangan dipendam, karena
akan jadi masalah nantinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Saya Muhammad Fathul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.